Blunder. Roy Suryo tantang Mochtar Ngabalin buat gantung diri di Monas. Gara-gara Ngabalin tuduh ada pendana dengan duit besar yang gerakan isu ijazah ini. Loh, santai Pak Roy. Kok jadi panik gitu? Santai. Sampai-sampai taruhannya nyawa segala. Justru kita curiga nih. Jangan-jangan apa yang dikatakan Ngabalin itu benar. Lah Anda sendiri kelihatan panik gitu, ya toh? Tapi kita coba balik nih. Roy Suryo kalau Anda gagal membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, Anda siap nggak digantung di Monas? Buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Oh, kepalanya iyalah ini. Iyalah kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Kami ini peneliti yang benar-benar malah cinta kampus. Saya kampus. Baik. Di sini Bung Roy mengatakan sebagai peneliti yang cinta kampus. Kemudian kemarin itu memang ada sebuah pernyataan dari Ali Mochtar Ngabalin teman-teman yang mengatakan kalau di balik kasus ijazah ini ada orang yang menggerakkan, ada pendana di balik ini semuanya. Anggarannya besar, dananya besar gitu. Terus kemudian ini direspon sama Roy Suryo. Responnya aku lihatnya cukup emosional sekali, sampai mengatakan disuruh membuktikan, kalau memang tidak bisa membuktikan disuruh gantung diri di Monas. Waduh, ini sampai taruhannya nyawa nih teman-teman. Coba sekarang kita balik nih Bung Roy ya, karena Bung Roy tadi kan mengatakan hal itu. Dan sebagai ahli yang cinta negara dan kampus ya, harus berani untuk membuktikan omongan juga ya. Bung Roy ini kan juga beberapa kali menyampaikan, memberi statement bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ya kan? Dan bahkan ini sudah ada pernyataan dari Bareskrim nih, sesuai dengan yang Bung Roy inginkan. Ini harus diperiksa masalah ijazah ini. Oke, dituruti diperiksa. Kemudian Bareskrim menyatakan ini ijazahnya asli. Bung Roy, sekarang saya tanya nih, gimana Bung Roy setelah mendengarkan keputusan Bareskrim kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli? Apakah Bung Roy berani menantang diri Bung Roy sendiri? Yang ditantang jangan orang lain terus. Coba tantang diri sendiri. Berani nggak Bung Roy membuktikan omongan Bung Roy kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu? Kalau nggak berani dan kalau tidak terbukti, tandanya Bung Roy harus itu. Jadi please cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesal nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah yang dibalik itu makanya yang saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya kan abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang
umur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin. Oh, jadi ini nih. Ini statement dari Bung Ali Mohtar Ngabalin yang bikin Bung Roy tadi emosional seperti itu, teman-teman. Jadi di sini tuh ada salah satu pertanyaan nih ya kepada Bung Ali, yang mana ini menyinggung soal ijazahnya Pak Jokowi. Terus kemudian Bung Ali membocorkan kalau wah ini ada ibaratnya kayak dalang nih di balik ini semuanya. Bahkan ada duitnya, dan duitnya nggak main-main. Itu. Ini katanya sudah ada beberapa tahun, tidak cuma di baru-baru ini aja. Dan ini kalau kita coba lihat memang orang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi ini sudah ya berlangsung 3 tahunan atau 4 tahunan gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian sempat dibocorin sama Bung Ali Ngabalin, siapa sih sebetulnya orang itu? Terus sempat dibocorin kayak gini, ya salah satu contohnya adalah orang-orang yang saat ini sudah mulai dipanggil. Dan kita juga tahu siapa yang dipanggil beberapa waktu belakangan ini, salah satunya adalah Bung Roy jika terkait soal ijazah Pak Jokowi. Kemudian Bung Roy merespon dengan emosional seperti itu. Pertanyaan saya, biasanya nih ya Bung Roy ya, biasanya orang yang emosional seperti itu menunjukkan dan menandakan dirinya itu terlibat atau dirinya memang termasuk orang yang disinggung tadi. Apakah Bung Roy juga seperti itu? Sebelum lanjut, aku mengingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa, bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Baik, terima Mari kasih. kita main di panggung. Kau kan pernah bicara sama saya, Roy. Ini semakin menarik teman-teman, karena di sini Bung Ali Mohtar Ngabalin ini nantang Roy Suryo balik. Kalau tadi Roy Suryo nantang lebih ke kalau nggak bisa membuktikan, udah nanti berani nggak gantung diri di Monas gitu ya. Terus kemudian ini ada tanggapan dari Ali Mohtar Ngabalin, kan ini memang belum bertemu secara langsung berdua untuk berdiskusi atau berdebat soal ini, soal ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Ini tantangan untuk Bung Roy katanya, udah siapin panggung untuk kita diskusi, ya bukan diskusi, nanti jatuhnya pasti debat gitu ya. Debat bareng gitu, waduh ini bakal menarik nih. Dan kita harus tunggu teman-teman, kita harus tunggu debat antara Ali Mohtar Ngabalin dengan Bung Roy Suryo. Siapa orang yang kuat dengan argumentasinya? Apakah Ali Mohtar Ngabalin atau Roy Suryo? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di Republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Benar. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja, udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini, karena ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan begitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Baris Krim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal
mantan Kabar Eskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Bareskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Itu gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Waduh, ini menarik nih. Ibu Irma kali ini memberikan komentar soal ijazahnya Pak Joko Widodo, yang mana di sini Bu Irma mengatakan ini kalau diterus-terusin tuh nggak ada habisnya, karena ini yang dimau orang-orang yaitu gitu ya. Tidak mau kasus ini segera selesai, justru maunya kasus ini terus berlarut-larut. Seakan ini memang digunakan senjata untuk mereka untuk menyerang Pak Joko Widodo dan keluarganya. Terus kemudian bicara soal moral lah teman-teman. Yang mana kali ini Bu Irma agak mengajak kita flashback ke belakang gitu ya. Soal Panji teman-teman. Pasti kalian ingat lah bagaimana Bung Roy ini yang dikabarkan gitu ya. Itu ada kaitannya dengan Panji yang katanya Bu Irma, soal Panji aja Bung Roy tidak ada moral. Apalagi soal yang lainnya. Waduh, menarik nih teman-teman. Memang jago. Ini ada bohirnya nih. Ini ada bohir nih. Ya kan, satu bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinya ya. Waduh. Ada orang pesanan dong. Ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi. Waduh. Ya kan. Nah kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Waduh. Ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Wah, ini seperti yang 11-12 yang dikatakan oleh Bung Ngabalin tadi teman-teman. Kalau Bung Ngabalin mengatakan ada dana besar, ini sudah berlangsung beberapa tahun sebetulnya. Ada dana besar yang coba untuk ditepis oleh Bung Roy Suryo dengan mengatakan coba buktikan gitu ya kan. Terus ini Bu Irma ini juga mengatakan hal yang serupa. Ada orang di balik ini semuanya, ada dalang di balik ini semuanya. Wah, pantesan kasus ini seolah tidak ada hentinya gitu. Selama 3-4 tahun belakangan ini masalah ijazah terus disinggung. Masalah ijazah yang katanya sudah ada dari Bareskrim. Itu lembaga negara teman-teman sudah memberikan pernyataan, sudah menyelidiki masalah ini. Terus kemudian dinyatakan ijazah Pak Jokowi asli. UGM juga sudah memberikan pernyataan kalau Pak Jokowi ini alumni dari UGM. Masih tidak percaya. Ini jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Ibu Irma dan juga Pak Ali Mohtar Ngabalin ini benar. Kalau selama ini sebetulnya ada dalang di balik ini semuanya. Karena kalau kita coba ingat-ingat apalagi belakangan ini, mendadak ada pihak-pihak yang awalnya tidak terlalu ikut campur, sekarang jadi nyemplung. Oke, tadi Prof. Ikrar mengatakan penting nih diselesaikan urusan ini. Iya. Nah pertanyaannya cara menyelesaikannya lewat apa? Lewat pengadilan juga? Surat lainnya? Enak. Betul. Iya nggak? Ini malah semakin tarik ulur, nggak jelas. Iya betul. Malah pengacaranya ngomong nih akan mempertimbangkan jalur hukum untuk mereka yang mempersoalkan ijazah. Iya, kalau buat saya nggak tunjuk aja ijazahnya, ini barangnya, gitu Nah, ya. iya. Lengkap dengan transkrip nilai, ada tempat di mana dulu KKN, lalu surat-surat lainnya. Kenapa rupanya? Nah, Kan itu- biar selesai. Itulah ya. Jadi juga yang saya juga bertanya juga ya, mengapa setiap ada reuni angkatan 80 atau yang lulus tahun 85 dari Fakultas Kehutanan itu tidak pernah sekalipun Jokowi hadir? Mungkin karena jurusannya beda. Loh, kan karena saya lihat di Google memang khususnya Jogja UGM tidak pernah ada namanya jurusan teknologi kayu.
ini kalau beliau ngomong gini, ini bercanda apa serius? Ya kan karena keributan. I know. Karena keributan ini saya coba cek-cek. Karena kan saya lihat videonya Pak Jokowi, saya lulus dari jurusan teknologi kayu. Saya cek lah beberapa situsnya. Tidak pernah ada yang namanya jurusan teknologi kayu. Iya, itu. Tuh kan, orang yang awalnya itu tidak ikut nimbrung masalah ini, kok sekarang jadi nyemplung. Apakah ini ada kaitannya dengan titahnya Ibu Ketum yang sudah ya ikutan nimbrung masalah ini ya kemarin itu memberikan komentar soal ijazahnya Pak Joko Widodo. Saya paham sih teman-teman. Tadi Bu Irma sampai mengatakan ada dalang di balik ini semuanya. Dan Bung Ali Mohtar Ngabalin juga mengatakan hal serupa. Yang mana bahkan Bung Ali Mohtar Ngabalin sempat ngasih bocoran kalau ya salah satunya itu orang-orang yang saat ini sedang diperiksa. Kemudian ini pihak ya PDIP lah ya, udah terang-terangan saja saya sebutkan PDIP ini kali ini itu mendadak nyemplung permasalahan ijazahnya Pak Joko Widodo. Padahal saya ingat tuh Bung Deddy Sitorus ini pernah mengatakan kalau PDIP ataupun Ibu Megawati tidak ada kaitannya dengan ijazahnya Pak Joko Widodo, jadi jangan disinggung-singgung. Lah kok sekarang mereka malah nyemplung? Kenapa? Mau ikut di barisan Roy Suryo CS? Atau jangan-jangan memang benar nih? Sebetulnya orang yang menyerang Pak Joko Widodo dengan permasalahan ijazah ini, ya orang-orang itu saja. Orang-orang yang kemarin kalah pilpres, orang-orang yang masih sakit hati kepada Pak Joko Widodo, ya kan? Kalau kita lihat itu aja soalnya. Makanya kalau kita lihat misalnya basis PD Perjuangan meskipun mayoritas tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya, tetapi dalam kisaran yang cukup lumayan itu dari data kita, jadi mereka yang mengaku memilih PD Perjuangan ya, itu cukup lumayan juga yang percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan. Nah di sini berarti ada sikap partisan kan yang membuat basis PD Perjuangan sepertinya masih kecewa dengan sikap Pak Jokowi di 2024 yang lalu, termasuk pendukung Mas Anies ya, pendukung Mas Anies dalam jumlah yang cukup lumayan itu percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Nah di situ saya kira lebih berkaitan dengan sikap partisan. Dan yang menarik satu lagi nih, kalau kita breakdown berdasarkan akses informasi di media sosial, itu yang paling percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah, itu mereka pengguna Twitter yang mendapatkan informasi melalui platform Twitter atau X. Ya. Sementara mereka yang menggunakan entah itu media televisi, kemudian platform sosial media yang lain, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, itu tidak percaya, itu mayoritas tidak percaya bahwa ada pemalsuan ijazah. Oke, ini semakin memperkuat teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, kalau orang-orang yang percaya kalau Pak Jokowi ini memalsukan ijazah, orang-orang yang menyerang Pak Jokowi melalui ijazah, itu hanya orang-orang itu saja. Dan ini semakin diperkuat juga kalau orang-orang khususnya pendukungnya Pak Anies Baswedan ataupun PDIP yang punya kepentingan untuk menyerang Pak Joko Widodo. Untuk apa? Untuk melampiaskan kekesalannya kepada Pak Joko Widodo. Kemudian diperkuat lagi nih dengan orang-orang yang tidak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli, alias percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu orang-orang yang dari sosial media X. Dan kita sudah tahu siapa tokoh yang vokal di sana, yaitu Dr. Tifa, Rismon, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung, dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu. Digubukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi dengan melempar. Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib, penjahat utama adalah Joko Widodo. Istrinya, 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Turun ke jalan, gulingkan menteri-menteri, brutus-brutus perwakilan Jokowi. Seperti Erick Thohir. Ini kan garong, pencuri, sudah terlihat BUMN-nya makin hancur,
kekayaan kakaknya, kekayaan dirinya makin naik. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal. Adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban. Polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban, seluruh elemen bangsa korban kebiadaban. Tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Wah, ini semakin ngawur lagi nih. Ada seseorang yang ya kita sudah tahu orang ini, yang seringkali memberikan wadah untuk para pembenci kayak contoh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk lebih menyuarakan argumentasi mereka. Kemudian orang ini itu juga pastinya ikut menyerang Pak Joko Widodo apapun itu. Sekalipun kalau kita bicara soal ijazah ya, sekalipun ijazahnya Pak Jokowi terbukti asli pun dia tidak percaya dengan fakta itu. Karena menurut dia yang dia yakini betul adalah ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi adalah orang di balik kekacauan yang ada di Indonesia. Orang-orang ini hanyalah korban dari kebiadaban Pak Joko Widodo. Waduh. Ada aja teman-teman, ada aja. Ini kayaknya mereka memang sudah menyiapkan narasi-narasi negatif soal Pak Joko Widodo. Kalau misalkan masalah ijazah sudah berlalu, bakal ada lagi narasi yang lain lagi soal Pak Joko Widodo. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.